Oke, jadi hari ini kita ada mobil yang nggak biasa di Jakarta, tapi di Jakarta Selatan biasa. Iya. Mobil ini yang langka, tapi kalau di Kebayoran kok banyak. Lu bisa saring lihat berkali-kali. Iya. Tapi di luar itu lu nggak nemu lagi sih kayaknya. Ini Mercedes-Benz 190e. 190e. Atau biasa disebut Baby Benz. Baby Ya. Benz ya. Ya. Nah, jadi buat mobil yang di samping ini itu kebetulan tahun 90. Dia dari tahun berapa mobilnya, man? 82 sampai 93. Oke. Lama sih. Oke. Lama. Jadi mobil ini diproduksi dari tahun 82 sampai 93. Cuman yang umum di Indonesia itu rata-rata tahun kayaknya 88, 89, 90, 91 ya yang sangat Basically umum. berarti ini C-Class ya sebelum jadi si W202 ya? Iya, Karena jadi dia W201 kodenya. jadi ini cikal bakal C-Class Oke. waktu itu ya, si Baby Benz ini. Nah, tadi sempat ngomong kan, memang mobil ini langka sih. Sebenarnya di Indonesia itu mobil Berapa ini, unit? kalau gue pernah baca-baca di artikel gitu, di Indonesia sih katanya dibilang harusnya cuma tinggal 80 unitan ya. 80 unitan. Ya, tinggal sisa 80 unitan di Indonesia. Karena mobil ini nggak masuk resmi. Tapi 75 ya? di Kebayoran. Soalnya banyak banget di situ. Banyak banget sih. Kalau banyak lo ke banget. daerah Jakarta Selatan, Haji Nawi atau apa tuh pasti notice ada aja Iya, mobil ada ini aja, gitu yang ada aja. lewat berapa banyak Iya. gitu ya. Karena mungkin memang ini memang habitatnya di daerah sana ya. Cuman orang banyak yang nggak tahu kalau misalkan mobil ini tuh termasuk rare karena Mercy itu kalau bikin mobil mirip banget, mirip. Sebenarnya dia itu bisa dibilang paling mirip sama Mercedes-Benz Eagle. Mega gede banget. S-Class. S-Classnya. Makanya disebut Baby Benz. Karena dia I muka see. depannya mirip, belakangnya mirip, dari samping I see. profilnya sekilas mirip, cuma dalam bentuk yang lebih kompak. Makanya Ya. disebutnya Baby Benz. Dan waktu itu merupakan Mercedes-Benz yang paling kecil nih. Ya. Itu Mercy kan Baby dulu dari dulu ya. terkenal kan bikin mobil gede-gede banget ya. Ya. Mercy Barong, Tiger, gede-gede. Dan ini yang paling kecil. Tadi bilang paling kompak gitu, Baby Benz. Dan ini yang ngomporin ya, memulai Mempelopori awalnya. Bukan mempelopori, jadi ini yang mobil, salah satu mobil yang sebenarnya mulai bikin BMW sama Mercy ini tegang. Bukan tegang gimana ya, tapi kayak jadi rival abadi nih. Karena Ini sama E30 berarti ini. lawan direct rivalnya E30. Jadi iya. waktu di tahun itu Mercedes-Benz itu memutuskan pengen join ke DTM balapan. Oke. E30 udah masuk duluan di Oke. DTM. Oke. Nah, Mercy tuh pengen ngacauin lah dominasinya E30 masuk. Memang di tahun pertama, tahun kedua dia nggak langsung juara. Tapi abis itu begitu dia udah get it right gitu ya, dengan AMG dan dia gandeng Cosworth ya. Waktu itu Oke. buat bikin mesin 4 silinder yang tenaganya gede, dia bikin Cosworth. Nah, akhirnya dia masuk ke DTM, abis itu dia mendominasi, E30 kalah. Abis itu udah Itu berarti makanya dia terkenal dengan 190 Evolution. Evolution yang waktu itu dipakai, karena itu homologation. I Itu see. homologation. Kalau kalian tahu homologation tuh kayak Yaris GR lah yang sekarang. Kalau yang Lagi pengen ini. rally gitu Mesti kan, produksi mesti berapa ribu unit, unit iya, buat untuk syarat. dijual. Emang syarat dari kompetisinya Ya, gitu. Harus mobil yang bisa dipakai di jalanan. I Kayak see. gitu. Oke. Nah, ini memang direct rivalnya sih 30. Gitu sih. Ngomongin ini dan E30 nih. Lu kan ada E30 juga. Iya, Lu ngerasain dua-duanya nih. iya. Menurut lu overall secara general nih, E30 atau Baby Benz? Sebenarnya kalau gua dulu berpikirnya gua lebih demen E30 karena Oke. kayaknya di Indonesia tuh lebih legendary ya si E30 Ya, itu ya, karena Mas mungkin ada Boy. Mas Boy gitu-gitu ya, dan si Baby Benz tuh kayak nggak dapet sorot yang bener-bener disorot banget nih di Indonesia gitu ya. Tapi seiring waktu, gara-gara sebenarnya tujuannya beli mobil ini adalah karena udah ada E30. Mau lengkap Pengen ada 190 aja Iya, sebelahnya keren gitu, sih, walaupun keren sih. ya sama-sama entry level lah. Yang situ 2000, yang itu 1800, yang ini 2000 entry level, dan dua-duanya manual yang gue beli karena yang lain nggak sanggup belinya mahal. Yang Matic ke 2600 Iya. itu harganya udah gila banget Nyari ya. juga nggak ketemu kayaknya waktu Dan itu nyari ya. mobil ini susah banget. Iya. Susah Lama banget, sih ya. kayak seingat gua lama lu nyarinya. banget nyari mobil ini, lama banget.
Dan akhirnya begitu udah punya, gue lihat kok kayaknya lebih enak. Begitu gue setir, gue pakai, gue harus jujur sih, menurut gue E30 memang ya E30 tuh rasanya kayak agak terbelakang ya. Bukan berarti dia jelek ya, tapi memang untuk tahun segitu layaknya memang seperti itu mobil. Tapi si Baby Benz itu rasanya kayak bukan mobil tahun 90. Bukan karena yang ini CBU dengan... Bisa jadi ya, bisa jadi sih karena mungkin ini CBU, mungkin kualitasnya, perakitannya beda atau bahannya yang dipakai juga beda ya. Tapi memang yang gua rasain sih kalau di Indonesia karena adanya seperti itu kondisinya, si Baby Benz sekarang begitu itu rasanya jauh lebih enak. Okay. Lari 170, 180 masih dapet, kayak kedapnya masih dapet semua. Dan apa ya, emang rasanya lebih fresh aja gitu, entah kenapa ya. Padahal mobil ini itu belum pernah gua overhaul dibanding E30. E30 kan udah pernah overhaul gitu sih. Overall pun secara keseluruhan kilometer lebih tinggi ini ya sebenarnya. Kilometer lebih tinggi ini karena ini kebetulan mobil di samping ini gue dapet itu dia bekas kedubes Jerman. Jadi memang kalau kita Mercy kan bisa cek tuh di website-nya banyak ya, cek VIN-nya ya, kayak lastfin.com gitu-gitu. Kalau kalian mau cek dulu tuh ini sebenarnya mobil ini warna aslinya apa, opsionalnya apa aja, terus tipenya apa, tujuannya kemana, negaranya. Oh, sedetail itu ya dia itu ya. Dan ini memang tulisannya di lastfin tuh dibilangnya tuh foreign diplomacy. Oh, target country-nya tapi nggak dibilang, tapi dibilang foreign diplomacy. Dan ini memang waktu gua dapet yang bekas kedubes Jerman, ada surat pelepasannya dari kedubes Jerman. Valid ya, legit. Valid, ya? Legit. Jadi sekarang dia pegangnya form C. Biasanya mobil form A. Kalau misalkan lu beli mobil impor, itu biasanya dapat form A. Form B itu biasanya kan kalau untuk beli mobil yang buat kedutaan, ya kan, kayak mungkin kalau kalian tahu tuh banyak Mercy bekas XKTT, konferensi tinggi dulu waktu tahun 90-an ya kan di Bandung. Itu banyak banget tuh mobil-mobil Mercy, CE300, Baby Benz, banyak juga Baby Benz bekas KTT gitu. Itu biasa form B. Nah, form B itu kalau kalian beli, kalian harus jadiin form C dengan cara bayar pajaknya, bayar bea cukainya, karena form B itu nggak kena pajak. Gitu. Dan itu numpuk biayanya, kalian harus bayar gitu. Dan ini kebetulan udah jadi form C, surat dari pengiriman di kapalnya ada, surat asuransi pengirimannya ada, masih lengkap. Sedetail itu ya, dari tahun 93 ya? Oh, dokumennya tebal 1 map. Oh, karena memang sejarahnya kan dari mobil kedubes ya. Nah, ngomongin mobil ini, si Baby Benz tuh karena mungkin dia CBU ya, agak unik ya. Jadi semua 190 di Indonesia itu sebenarnya nggak ada yang banyak yang nggak serupa lah. Ada yang serupa tapi banyak yang nggak serupa. Banyak ini maksud lo, banyak optional varian berarti. Iya, opsi yang berbeda-beda semuanya rata-rata. Jadi yang di samping ini memang warnanya Arctic White namanya. Itu original. Memang ini catnya juga pun masih cat original dari baru. Cuman two-tone-nya aja sama bumper yang udah pernah dicat ya. Cat two-tone-nya, dan two-tone-nya itu pun memang original. Harusnya two-tone. Emang two-tone. Nah, yang beda itu biasa di fitur. Satu hal yang paling gue notice di mobil ini, sunroof metal sliding roof. Metal sliding roof ya. Metal sliding roof tuh. Metal sliding roof itu harusnya standarnya di tipe yang 2600. Itu tipe 2600 harusnya udah ada, yang 2000 beberapa ada, beberapa nggak ada. Dan beberapa juga belum power window. Yang 2000 cc masih engkol. Wow, ini udah power window. Berarti 4 sisi. Pada masanya ini lumayan sultan lah ya. Iya, lumayan sultan. Ini 4 sisi. Ada kadang-kadang ada power window cuma 2. Depan doang, belakang masih engkol. Ada juga yang kayak gitu sih. Jadi memang variatif dan interiornya pun warnanya beda-beda. Ini biru ya, biru. Ini biru. Ada yang warna krem, ada yang warna abu-abu. Hijau ada juga kali ya. Hijau, kayak gitu-gitu. Tipikal kayak boxer lah ya. Boxer juga warnanya warna-warni kan. Cuman ini memang variatif di opsional. Gitu. Sangat menarik ya. Iya. Terus tadi kan lu sempat bilang nih, 80 unit ini berarti yang masuk, yang ada di Indonesia yang terlacak nih ya? Yang terlacak ya? Most likely berarti antara bekas kedubes atau KTT itu semua ya? Harusnya iya. Karena nggak masuk secara, bahkan mungkin importir umum tahun segitu belum. Importir umum mungkin ada lah 1-2 orang atau pasti ada. Tapi lah buying ya. power orang pun juga belum seperti sekarang ya. Dan nggak ada internet, orang mungkin nggak terlalu banyak yang tahu juga gitu ya. Pernah gue lihat ada juga orang bekas jual kedubes Inggris lucunya. Oh, kedubes Inggris? Kedubes Inggris. Oh, justru kedubes Inggris. Cuman dia masih engkol. Jadi ada juga sliding roof kan ini elektrik ya. Jadi tombol ini diputar di atas, tapi diputar. Ada sliding roof tapi diputar. Ada juga, itu bekas kedubes Inggris gue pernah lihat. Gitu sih. Jadi memang si 190 ini
emang unik sih mobilnya ya, dan langka gitu kan. Dan Langka sih. langka mobilnya. Kecuali lu di Kebayoran. Iya itu dia tadi, kecuali Kebayoran. Dan ya dia begitu tadi ya, jadi dari situlah dia mendapat julukan si Baby Baby Benz, Benz. rival abadinya E30 Iya. gitu. Iya. Nah, terus ngomongin ya mobilnya langka lah ya. Lu nyari karena di pasaran pun nggak selalu ada. Tips-tipsnya gimana nih? Mobil ini rentan prone penyakitnya apa sih? Mobil Selain susah ini, dicari ya. mobil ini menurut, jadi ceritanya dulu waktu ngambil itu nyari lumayan lama sih waktu itu kan. Lucunya mobil ini tuh dulu sempat murah. Oke. Sempet murah, udah belum lama lah, gue nggak tahu berapa lama ya, tapi gue sempet pernah ngeliat ada yang jual cuma 110, 120 gitu-gitu. Oke. Itu bukan berarti barangnya jelek, barangnya fine. Harga Oke di aja. pasarannya memang belum kayak nggak banyak yang tahu kali ya, belum ini mobil rame apa ya. gitu Belum ya. hype berarti. Iya, tetaplah pamornya kalah sama E30, cuman dia memang harganya selalu lebih mahal dibanding E30 karena langkanya. Nah, Itu aja sih, Ya, 80 langkanya aja, cuman ya katanya sih cuma sekitar 80 unitan. Nah makanya dari situ nyari, akhirnya nemu nih mobil, dan waktu itu gue dapetnya di Jakarta, masih di daerah Jakarta. Selatan. Selatan, Oh, tetap dapetnya di selatan juga. belakang Lebak Bulus. Oh, belakang Lebak Bulus. Iya. Jadi hampir-hampir keluar dari selatan ya. Hampir keluar, sebenarnya jatuhnya hampir Tangerang Selatan ya. Oh, hampir udahan Tangerang ya. Selatan, Tangerang tapi masih Selatan. daerah Cuma masih Jakarta. daerah mainnya Jakarta. Ini sih STNK Jakarta Selatan. Jadi mungkin memang habitatnya kan di sana Memang kan. habitatnya, iya, Gitu. Waktu nyari, mungkin ya penyakitnya biasanya yang paling concern menurut gua di Baby Benz itu bukan mesin, bukan body, bukan electrical, Oke. interior. Oke. Simple, nggak penting, memang nggak perlu lu beresin. Tapi kalau lu pengen punya mobil yang langka, biasa kan harusnya bagusnya kan kayak perfect, gitu ya, dalamnya rapi lengkap. Itu mahal banget. Susah mahal banget infrastruktur interior, gue kaget Gue ngeliatnya mahal sempet banget. denger lu nyari kisi AC. Bukan kisi, jadi kisinya enggak. Di luar itu ada frame-nya. Oke. Dan gue udah ngeliat beberapa kali Baby Benz, itu semua retak. Oke. Rata-rata udah pada retak, rata-rata udah pada pecah, mungkin kalah ya, namanya umur Ada ya. yang jual nggak di Indonesia? Ada, Ada. Berapa tuh? dia masukin dari luar. Oke. Itu tengahnya doang, kan tengahnya bentuknya begini tengah. Itu kalau nggak salah dari luar original baru ya, 3 juta. 3 jutaan. 3 juta Udah masuk sini? 3,5. Belum Oh, mau belum. kirim, belum sama asuransi, belum sama kena Wow. pajak sampai sini ya. Wow. Itu baru yang tengah. Belum ada lagi kanan kiri. Kiri kanan ya. Satunya itu 2,5. Jadi kalau lu bayangin tiganya retak nih gitu semuanya, lu beli semua, itu kurang lebih bisa habis 6-7 juta lah. Berarti mesin sebenarnya nggak masalah, body ibarat masih bisa di repair. Kalau Body interior, mungkin karena mobil ini kan Set. kuantitinya dikit, jadi biasanya memang lebih well maintained dibanding E30. oke. Biasanya ya, biasa. Oke. Walaupun ada Baby Benz yang udah hancur gitu, ada ya. Oke. Tapi E30 kan banyak, dan ya mungkin udah banyak ya, cara orang rawat mobil itu pun variatif Macam-macam, betul. gitu kan. Kalau Baby Benz karena mungkin limited banget nih ya, mungkin juga barangnya mungkin let's say banyakan yang lebih bagus-bagus menurut gua ya. Jadi dari segi body sih rata-rata aman. Contoh yang ini, karat kropos nggak ada sama sekali. Oke. Gua nggak pernah jadi masalah, dan itu bener-bener nggak ada sama sekali karat kropos. Mesin lucunya itu pernah mogok. Oke. Jadi waktu gue beli mobilnya, gue bawa pulang, kan rumah gue kan jauh ya, 2 provinsi ngelewatin dari Oh. Jakarta kan. Itu mogok, nggak mau nyala. Jadi kadang-kadang dia mau, kadang-kadang nggak. Oke. Kenapa tuh? Sebenarnya Ternyata. cuman relay doang, bentuknya kotak kecil. Oh. Itu doang. Jadi itu gue buka, ternyata dulu udah pernah di jumper. Itu sebenarnya memang udah rusak, di jumper terus. Tapi akhirnya jumpernya juga udah nggak mau. Akhirnya mesti ganti baru. Namanya, gue lupa tuh namanya fuel pump relay. Oh, fuel pump relay. Fuel pump relay, jadi aksesoris nyala tapi mobil nggak mau nyala. Bensin nggak bisa. Iya, pompa jadi kayak berarti bensinnya nggak ya? kepompa gitu. Itu fuel pump relay. Itu gue nyari barangnya lumayan lama. Itu bengkel sih, gue nitip bengkel, coba cariin deh. Itu seminggu ke 2 minggu ya, 2 minggu kalau nggak salah nunggu barang. Lumayan sih. Baru nggak mahal sih, 800.000, 700.000 gitu. Overall nih mobil lebih murah dari BMW ya kayaknya ya. Tetap lebih murah sih menurut gue dibanding Walaupun- BMW, dan dia masih beberapa common parts katanya sama Oh. punya si Boxer. Oh gitu. Beberapa Jadi masih common sebenarnya kalau Meyara ini mesin nggak menjadi concern yang utama banget ya, karena Enggak. masih
bengkel masih sanggup nih, bukan yang kayak aduh spare partnya langka banget, kecuali interior kan nggak bisa. Beberapa memang ada yang mesti ya? punya dia sendiri, beberapa ada yang bisa dipakein punya si boxer kata bengkel. Oh. Gitu. Gue lupa boxer tipe apa, tapi beberapa masih bisa dipakein itu. Jadi ini udah contohnya gue udah pernah ganti fuel pump relay, engine mounting itu gue udah pernah ganti, terus beresin kelistrikan sih rata-rata ya, sama beresin fuel disk. Yudis, itu yang katanya biasanya bikin boros ya. Sama satu lagi mungkin kalau mau bener-bener perfect banget itu ganti aktuator. Itu setahu gue yang kayaknya salah satu yang paling mahal. Oke. Namanya aktuator. Aktuator tuh kalau di boxer kayak Jetronic. Oh dia bukan Jetronic ya mobil ini? Belum, dia belum Jetronic kalau nggak salah kata bengkel. Dia aktuator merek Bosch baru itu 4 juta. Oh, tapi masih oke lah. Baru sih. Baru Bosch. Iya. Ya Bosch kan bagus-bagus sih spare partnya rata-rata awet-awet. Ya Bosch tuh Jerman deh setahu gue. Jerman. Emang asalnya dia gitu kan ya. Jadi kaki-kaki pun mungkin kaki-kaki agak susah nyari barangnya. Karena beda ya, nggak ada commonnya ya. Gue nggak ngerti bisa disilang apa enggak. Tapi kalau benar-benar specifically keywordnya W201 agak susah sih memang nyarinya ya. Tapi menurut gue kayaknya masih ada aja. Bisa-bisa aja sih dipakein mungkin Bilstein yang punya apa gitu ya. Tapi menurut gue interior sama perintilan itu paling susah. Itu nomor 1 sih. Jadi itu pertama interior, kedua perintilan kayak moldingnya, lampunya, ya kan lu mesti pastiin tuh retak apa enggak, original apa enggak, kayak gitu-gitu. Itu yang capek banget sih, itu mahal banget dan barangnya belum tentu ada. Bener. Kecuali lu emang mau masukin dari luar gitu kan, masukin dari luar udah pasti mahal, kenapa pajak. Selebihnya sih kalau cara mau ngeliatnya ya sama lah kayak mobil biasa, karat, kropos, mesin sih sebenarnya masih oke lah, kayak dia cukup bandel sebenarnya ya. Mercedes-Benz kan waktu tahun itu memang terkenal dia bikin mobil tuh bandel-bandel, nggak ada yang cengeng. Ya boxer aja kita bilang kijangnya Jerman. Itu dia, boxer aja kan kayak ya elah tuh mobil kayaknya olinya habis aja masih bisa jalan dah. Gak gitu banget sih, tapi mungkin ya nggak tahu. Tapi itu mobil ya. emang kuat gitu loh. Jadi kayak Mercy memang waktu itu bikin mobil tuh rata-rata over engineered aja gitu. Dan ya banyak perintilan lucu lah, kayak dia kan masih kayak boxer tuh ada lampu seat belt, tangki pesawat di atas gitu-gitu. Itu biasanya udah pada retak. Ya kan, itu yang bikin mahal sih. Gitu sih palingnya. Nah, lu mobil ini kan jarang nih, dan sebenarnya bentuknya kalau dilihat di depan ya Mercy tua aja ya. Kayak boxer ya, orang ngelihatnya sekilas kayak gitu. Orang-orang pada notice nggak sih kalau lu di jalan? Lu pengalaman seru lu di jalan ada orang notice atau gimana gitu, pernah nggak sih? Nggak kayak 30. Gua akuin memang R30 di Indonesia charmingnya jauh lebih kuat sih. Jauh ya. Jadi tetap mungkin ya, yang bagi yang memang ngerti aja, oh 190 ini gitu ya. Memang orang notice. Cuman memang karena dasarnya Mercy tua, ya om-om nggak bisa resist. Biasanya mereka charming Mercy ya, tua itu walaupun mereka nggak tahu ini 190 apa boxer atau apa, mereka notice. Ya intinya dibilang Mercy klasik. Tetap eye catching lah ya. Mungkin kadang-kadang orang ada yang notice kok ini Mercy boxer, tapi kok kecil deh. Gitu ya. Bener. Karena kecil mobilnya memang kompak banget sih. Lu di dalam tuh kecil, rasanya kecil banget tuh mobil. Lu bisa dari driver ke pintu kiri nyampe kayaknya. Menurut gua lebih kecil ini dibanding Civic FD. Iya, jauh. Tapi kalau sama yang 30 sama. Ini kayak lebih panjang. Oke. 30 rasanya entah kenapa lebih kecil lagi. Lebih kompak ya. Cuman kalau udah sama-sama ngebut kenceng. Ini nggak tahu kenapa rasanya jadi lebih kecil. Oke. Karena handlingnya ya mungkin ya lebih nippy gitu kali ya. Lebih ujung-ujungnya ya. Lebih enak ya. Dan memang dulu tuh ada ini event di mana pembalap-pembalap F1 dulu, mereka tuh balapan semua dikasih 190 Cosworth. Tapi di mobil yang sama. Jadi kayak Alan Prost, Ayrton Senna, itu menang Ayrton Senna. Dan mereka tuh memang bilang si chassisnya 190 itu memang one of the best katanya. Chassisnya only chassis ya. Walaupun mereka waktu itu bawanya yang Cosworth. Tapi kan bedanya kan dikit ya, kalau secara chassis kan hampir sama. Overallnya pasti sama bentuknya. Jadi memang ya chassisnya yang memang udah sangat-sangat bagus. Gitu sih. Ya Mercedes pada masanya, over-engineer. Mercy waktu itu lagi senewan aja, dia pengen ikut balapan sebenarnya sih. Bikin tapi ini ya. Setelah ini pun kan mereka juga masih lanjut tuh ada jadi C-Class. Iya, C-Class. Jadi ini ngelanjutin, ini cikal bakal C-Class. C-Class habis itu kan setelah ini kan jadi Cibo. Ya. Si C180 yang terkenal itu W202. Iya gitu. W202 nya kayaknya kurang begitu sukses, tapi tetap banyak sih di jalan. Banyak karena itu udah banyak. Kayaknya udah CKD deh.
harganya lebih terjangkau ya pasti Iya, ya. dan memang dijual lebih gampang aja untuk mau beli gitu kan. Jadi rivalnya dulu, E30, jawabannya Mercy Indonesia buat E30. waktu itu mungkin dia udah siap buat ngalahin E36. Karena kan E36 tahun 92 udah keluar. Oh iya bener. Iya. Gitu. Jadi ini memang memulai perseteruan abadi sampai sekarang nih Mercedes sama BMW. Walaupun dua-duanya sebenarnya punya si BMW udah generasi sebelumnya seri 3 ya, karena E30 kan generasi kedua. Ya. Tapi memang kayaknya yang kickstart banget nih ini nih. Ini yang kena di boardnya Mercedes. Oke, kita bikin saingannya. Iya, dan ya kalau Audi mah enggak, Audi kan punya dunia sendiri lah dia mah. Dia mah sibuk sendiri lah udah. Audi ada tapi enggak gitu. Dia sibuk sendiri lah. Kalau ini kan memang dulu sejarahnya adalah rival abadi di DTM. Iya. Mungkin kalau kalian yang mau beli, ya itu tadi saran gue, ya standarnya lihat mobil tua, karat propos dan perintilan interior menurut gue. Ya mesin nggak gitu penting. Ya penting tapi nomor sekian lah. Masih bisa dihandle lah di Indonesia lah ya. Dan harganya sih sekarang harganya gila. Berapa dulu kan sih? tadi gue sempat bilang dulu murah ya, mobil? kayak 110, 120. Sekarang sih kayak udah nggak ada ya tipe 2000 cc manual yang dijual di bawah 200. Karena kan Mercy tuh lucu ya, tua. Biasanya mobil tua tuh lebih laku manual dibanding Matic. Kayak BMW gitu pas manual yang dicari. Biasanya Matic-nya lebih mahal ya. Iya, Mercy kebalikan. Matic lebih mahal dibanding manual. Oke. Gitu. Matic 2000 cc pun nggak ada sih di bawah 200. Wow. Udah nggak ada sih Naiknya sekarang sih ya. lumayan ya. 2600 saja yang Matic. 2600 tuh dia kerennya 2+2 kayak joknya belakang sport seat. Oh iya. Ya kan keren banget kan gitu kan kulit. Jadi agak ngebaket Iya, belakangnya. itu dia harganya kayaknya udah hampir 400 ya. Wow. Yang 2000 cc Matic mungkin di atas 2,5 kali, udah ada yang mau 300. Bukan ada yang jual di atas 300 sih udahan ya. Jadi balik lagi karena mobilnya langka, gelap, suka-suka orang ini mau jual berapa ya, Cuma di maksudnya. pasarannya pun overall udah naik sih. Iya, karena kan ya orang bilang kan mobil baru sama mobil tua tuh bedanya adalah mobil baru lu punya duit lu bisa beli. Iya. Kalau mobil tua lu punya duit belum tentu bisa beli Barangnya nggak ada. karena nggak ada yang mau jual. Iya. Ya kan? Semuanya Ujung-ujungnya kan barengan. pasti kan lu bayar harga premium dong. Iya. Kayak Lu gua nggak mau orang jual. sampai Iya. orang yang mau jual. Yaudah deh. Iya. Kayak gitu jadinya. Itulah yang ngebuat harga rusak. Tapi emang ya, ini kolektor item banget sih buat Ini pencinta kolektor Mercy. karena kan ceritanya ada, Iya. legendarisnya ada, Iya. nilai historinya ada. Jadi Soalnya di memang- Indonesia juga bukan mobil yang banyak ya. Bener. Kecuali sebanyak E30 mungkin E30 pun value-nya nggak seperti tapi kan nilai ini historisnya ada, Iya. legendaris. Iya, E30 Gitu. pun harganya mulai E30 naik pun ya. harganya juga udah mulai mahal. Iya, karena kondisi yang berada di pasaran pada ya yang bagus-bagus nggak sebanyak yang kurang bagus lah gitu. Udah banyak yang dikiloin lah itu mah. Iya, ya E30. E30 rentang propos banget sih. Ini Iya. karena mungkin ya kebetulan hoki mobilnya kerawat jadi nggak sampai Ya maintenance-nya dulu berkarat namanya gitu mobil ya. kedubes ya. iya. Pasti di maintain-nya Nggak sembarangan benar-benar. lah. Mungkin dulu bengkel resminya Mercedes kali. Harusnya ya. Sampai 2000, sampai tahun berapa ya dia? Sampai tahun 2000-an awal kok dilepas baru dari Oh gitu. kedubes. Oh. Gua nggak tahu nih dulu kedubes siapa yang make, keluarganya siapa atau apa, gua nggak paham si Aktung mana yang make. Tapi ya gitu lah. Iya, Udah iya, berapa iya, menit iya. Kayaknya sih 15-an, 18. Ya siap-siap closing. Pas lah. Ya seru juga ya cerita mobil yang di Indonesia nggak banyak ini. Kalian penasaran mobil-mobil langka lainnya? Tontonin terus Mobil Selatan. Jangan lupa subscribe sama like. Oke, kalau gitu semuanya. Kita sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Mobil Selatan. Bye. Thank you.